iya, yuk, di sini masuk. Ayo dah, bareng. Stop, stop. Hati-hati, dasarnya gila. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Solvi Rijal. Saya dosen di Prodi Ilmu Komunikasi dan malam ini saya akan mengajar terkait manajemen humas. Selain menjadi dosen, saya juga bekerja di pemerintahan Kota Banjarmasin, tepatnya di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan job sebagai Pranata Humas Ahli. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan terkait materi malam ini, maka perkuliahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita malam ini adalah tentang template yang harus dibuat oleh mereka yang ingin mendirikan media. Nah, begitu juga mahasiswa nanti ketika bekerja, kemudian mungkin menempati posisi-posisi penting di sebuah instansi, maka dia juga bisa melihat mana media-media yang memberikan satu cara, memberikan informasi yang terbaik kepada publik ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andika habis itu mana? Kenapa langsung bulik atau kemana dulu? Kalau aku sih gak tahu lagi, kayaknya langsung pulang deh. Pulang lah atau kemana? Kayaknya aku langsung pulang deh. Iya, iya, pulang kemana ya lah? Kayaknya aku hendak kesini dulu deh, nah, tetap santai. Oh ya udah, kalau gitu kami duluan ya. Ya udah, ya. Bye. Halo? Woi, santai aja deh. Ngopi nasi dulu sebentar nyawa. Nyawan nih, Kayak Nakia Pak. tadi siapa? Kayak Pak kuliah tadi, Kamila. Kami ay. Iya. Wah, kondisi udah mulai. Ya kadang kan banyak kalau opini-opini itu menyambat sidin tuh Eh, keluar. Punya tau lah. Udah pas sadar masuk kuliah tuh. Wih, udah kira dosen itu gila lah. Selainnya santai banget. Santai lalu dosennya tuh. Nyaman banget gitu nah sidin tuh menjelaskan. Iya. Nah. Tapi dan aku juga lah. Eh, Lapar udah, lalu deh. Udah Ya lah. udah, tete lah. Ya. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Bapak dan bidang keahlian Bapak? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Solvi Rijal, SSNKOM. Pendidikan saya S2. Tentunya sebelum saya mendapat gelar S2, saya berkuliah di Strata 1 di Universitas Islam Kalimantan, dan kemudian saya lanjutkan di Strata 2 di Universitas Islam Kalimantan. Untuk S1 dan S2
saya menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dari sisi pekerjaan, antara pendidikan yang saya tempuh dan pekerjaan memang ada kolerasinya, di mana saya bekerja di pemerintahan daerah Kota Banjarmasin sebagai Pranata Humas Ahli Muda, di mana di sini saya bertugas mengelola informasi untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas terkait program-program dan info-info pembangunan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandar. Halo Bapak, Ya, bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah sehat. Baik Bapak, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Iya, Bisa dijawab nanti ya Pak. Iya. Yang pertama itu bisa diceritakan sedikit tidak Pak, latar belakang pendidikan Bapak dan bidang keahlian Bapak? Oke, saya itu kan S1-nya di Sekolah Pendidikan Guru ya, SKIP di ULM, Kurat. S1-nya itu bimbingan konseling sekolah ya. Kemudian setelah itu menjadi wartawan dan kemudian melanjutkan S2 di Erlangga, Universitas Erlangga Surabaya, mengambil media dan komunikasi. Makanya itu di belakangnya itu gelarnya adalah Medcom. Nah, lalu setelah memperoleh pendidikan S2, sehingga saya punya keahlian, pertama kan ahli pers ya. Kemudian yang kedua tentu saja juga dari sisi pengetahuan ya, karena S2-nya bidang media dan komunikasi, tentu lebih mendalami tentang media, bagaimana media itu bisa berkembang, lalu apa saja yang menjadi bagian-bagian penting di media, ya, itu bagian-bagian dari keahlian. Nah, selain itu karena pengalaman di praktisi jurnalistik, tentu saja ada banyak sekali pengalaman yang tentu bisa di-share juga ke mahasiswa ya, ke masyarakat juga ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kemampuan ini kan dipadukan antara bagaimana pengetahuan ya, lalu kemudian juga bagaimana pengalaman dan skill yang dilakukan selama ini, sehingga bisa menjadi satu keahlian yang tentu saja bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mahasiswa.